Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin wa hamdash syakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan min at-tasdiqi biha wal id'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para habaib, para masyayikh dan juga daripada jajaran kepolisian, wabil khusus yang pertama Al-Habibana Umar Syarif Asqaf dan Al-Habibana Syarif bin Ahmad Al-Hamid, dan khususnya lagi adalah Bapak Kapolres kita tercinta Bapak AKBP Warsono, dan juga segenap jajaran daripada Polres Jepara, baik Kasat atau Kabak ataupun anggota-anggotanya, serta Srikandi dan bidadari Polres Jepara, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan semua yang baik saya sebut ataupun saya tidak bisa menyebut namanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan dalam umur, dalam ilmu, dalam rezeki, dalam jabatan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam keturunan, barokah dunia akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk dan berkumpul di tempat yang mana di bumi Allah ini adalah tempat yang paling mulia, dan juga duduknya kita di dalam tempat yang paling mulia ini membaca sejarah orang yang paling mulia dan memperingati perjalanan daripada orang yang paling mulia dan bertemu dengan zat yang paling mulia dan mendapatkan oleh-oleh buat umat yang paling mulia dengan mendapatkan hadiah yang mulia. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam majlis ini bersama orang-orang yang mulia, kita yang hadir dijadikan orang-orang yang mulia, sehingga nanti akhir hayat kita dalam keadaan mulia, kelak dikumpulkan di alam barzah bersama orang-orang yang mulia, dibangkitkan bersama orang-orang yang mulia, dan masuk ke dalam surga yang paling mulia bersama orang yang paling mulia. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita, idola kita, yang pada hari ini kita duduk dalam untuk memperingati Isra Mi'raj atau perjalanan beliau mulai dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diakui menjadi umatnya, umat yang kelak mendapatkan syafaat daripadanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya mungkin tidak bisa panjang lebar karena 9:30 sudah harus selesai. Berarti 5 menit mawon kula akan mengambil daripada hadis, dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Daripada hadis ini, di situ ada 3 kewajiban yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita.
Yang pertama, hak dan kewajiban terhadap Allah Subhanallah wa ta'ala, yang mana hak kepada Allah Subhanallah wa ta'ala, kita sebagai hamba maka hendaklah senantiasa menjadi hamba yang selalu bertakwa di mana saja berada dan juga dalam keadaan apapun. Sesungguhnya Allah senantiasa maha mengetahui, dan memang sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita senantiasa harus wajib dimanapun, dalam keadaan apapun, kita harus selalu menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban terhadap diri kita. Setiap hamba mempunyai kewajiban-kewajiban. Adapun kewajiban hamba atau kewajiban kita adalah berusaha sebanyak mungkin untuk melaksanakan amal kebaikan dengan bentuk apapun di setiap nafasnya, di seluruh anggota tubuhnya. Karena pastinya apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan senantiasa kelak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun hak kita yang paling utama adalah menjalankan sholat 5 waktu. Sebagaimana sholat 5 waktu ini adalah hal yang sangat luar biasa. Allah memerintahkan, Allah memberikan perintah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, baik untuk dirinya atau untuk umatnya, senantiasa melalui malaikat Jibril. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat, tidak melalui malaikat Jibril, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, dan ini adalah hadiah yang sangat istimewa bagi kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang juga perlu diketahui sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain salat nanti yang diminta pertanggungjawabannya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di situ dirasai Kanjeng Nabi, wa bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Salat ini menjadi pembeda antara kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad atau kita bukan umat Kanjeng Nabi Muhammad, adalah di salat kita. Bahkan di hadis yang lain sangat mengerikan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan nyata, dengan sengaja, maka dia menyatakan kafir dengan terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, di antara hak yang ada pada diri kita menjadi hamba yang senantiasa menjalankan kewajiban-kewajibannya. Maka dari itu, terutama sholat kita di momen Isra Mi'raj ini, yang mana memang di antara daripada oleh Kanjeng Nabi daripada Mi'raj adalah sholat, maka hendaklah kita senantiasa selalu jaga sholat kita. Dan insya Allah kalau kita bisa menjadi hamba yang selalu menjaga sholat kita, maka insya Allah kita akan selalu menjadi hamba yang jujur
dan bisa dipercaya. Karena kalau kita sudah lalai dengan sholat kita, kita sering bohong kepada Allah, kita sering melalaikan Allah, maka yang lainnya pasti akan kita lalaikan. Allah yang maha mengetahui saja kita abaikan, bagaimana dengan yang tidak maha mengetahui? Maka dari itu sekali lagi, sholat adalah kunci utama bagi kita untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan menjadi orang-orang yang jujur. Dan juga kewajiban-kewajiban yang ada pada diri kita, menjaga lisan kita. Apalagi saat ini sudah bisa dikatakan zaman-zaman fitnah. Lisan yang kecil ini bisa membunuh orang. Lisan yang kecil ini bisa membakar rumah orang. Dengan hal apa? Dengan hal mungkin kita mengadu domba, dengan hal kita menfitnah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Kanjeng Nabi, man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia senantiasa berkata yang baik. Apabila tidak bisa berkata dengan yang baik, maka lebih baik diam. Karena as-sumtu hikmatun faqalilu fa'iluhu. Diam ini membawa hikmah, tetapi sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Kalau kita tidak bisa memberikan nasihat kepada orang lain, kita tidak gunakan lisan kita zikir kepada Allah, kita tidak gunakan lisan kita untuk bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka lebih baik diam daripada nanti bermadharat kepada yang lainnya. Dan juga kalau mungkin zaman dulu ini lisan, tetapi kalau zaman sekarang ini dengan jari-jari, dengan maaf istilahnya dengan setan gepeng. Handphone ini kalau kita gunakan dengan baik akan baik buat kita, tapi kalau tidak, kita bisa menggunakannya akan madharat dengan kita. Dulu kalau kita ingin berghibah atau memfitnah seseorang, mungkin dengan cari teman atau penyampaian kepada orang lain. Tetapi sekarang cukup dengan jari-jari. Anda di sini, Anda bisa memfitnah di Jakarta. Anda di sini, bahkan Anda bisa memfitnah yang di luar negeri. Maka dari itu, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ketik, akan diminta kelak pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Seperti tadi kata Bapak Kapolres, hendaknya kita senantiasa dekat dengan masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga diperintah senantiasa menjalankan dan memberikan hak-hak kepada baik itu tetangga kita, sahabat kita, teman kita, yang mana senantiasa selalu membuat mereka aman dan nyaman. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW, beliau bersabda, sumpah demi Allah, sampai-sampai Kanjeng Nabi bersumpah, sumpah demi Allah, diulang 3 kali, sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, tidak termasuk orang yang beriman. Sahabat bingung. Kanjeng Nabi sampai mengeluarkan kalimat wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Bingung kan para sahabat, siapa orang yang mendapatkan sumpah daripada Rasulullah? Siapa orang yang celaka? Siapa orang yang merugi? Maka kata Kanjeng Nabi, orang yang tidak membuat nyaman atau aman tetangganya daripada perbuatannya, baik secara lisan ataupun kelakuannya. Maka di situ
Setiap manusia mereka mempunyai hak yang harus selalu kita buat aman dan nyaman. Dan di sini maaf, Kanjeng Nabi dawuh tidak harus memilah atau memilih siapa tetangga kita. Apakah dia orang Islamkah atau bukan orang Islamkah? Tetap kita wajib untuk senantiasa membuat aman dan nyaman mereka. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, dan panjenengan kabeh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.